Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sang Legislator, tapi kita pantun terlebih dahulu ke Balai Kota membeli pepaya sehingga sebentar di rumah Ibu Wiwi. Pak Siadi hadir berikan daya program Komisi D untuk Jatim berwujud nyata di Jawa Timur. Selamat datang Pak Siadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kety. Sehat Pak Siadi? Alhamdulillah, Mbak. Ini langsung dari Malang ke sini? Iya, Mbak, tadi dari Malang langsung ke Surabaya. Wah, langsung ke Surabaya. Makanya kelihatan adem gitu Pak hawanya kalau dilihat. Ya, kebetulan aslinya dihidupkan, Mbak Kety. Oh gitu. Hidupkan, gitu. Saya kira karena cuaca di Malang ini adem Pak, jadi ditransferkan ke Surabaya gitu ya kan. Kalau Malang adem, Mbak, begitu turun ke Purwosari, Pandaan, mendekati Surabaya, angetnya mulai terasa. Wah, ini mulai terasa. Mataharinya kayaknya deket gitu ya Pak. Ngaten, Mbak. Oke Pak Siadi, kita akan ngobrol-ngobrol ini. Tema kita kali ini adalah upaya pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur. Pak Siadi ini anggota Komisi D di DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah Pak Siadi, kalau kita lihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJPD Jawa Timur 2025-2045 ini sudah disahkan sebagai kerangka jangka panjang ya Pak ya, pembangunan dan mungkin apakah nanti berkelanjutan pembangunan itu bisa konsisten Pak kalau menurut jenengan ini? Terima kasih, Mbak Kety. Nggih. Yang namanya RPJMD itu kan penjabaran dari RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. RPJMD itu periodenya 20 tahun. Tentunya pembangunan yang sudah dirancang oleh pemerintah baik pusat, provinsi, kabupaten, kota, karena memang itu bersumber dari bottom up melalui musrenbang yang ada di masing-masing wilayah, ya tentunya pembangunan itu berkelanjutan, Pak. Oke, Pak. Jadi kalau Anda lihat sendiri ini memang apa sebenarnya untuk Provinsi Jawa Timur ini apakah nanti berkelanjutan atau konsisten atau seperti apa kalau Anda lihat? Mbak Kety, yang jelas dokumen RPJMD itu menjadi dokumen resmi. Dan semua masyarakat Jawa Timur, publik Jawa Timur akan mengetahui. Karena itu menjadi dokumen publik, ya tentunya apa yang terekam di dokumen itu wajib hukumnya pemerintah untuk melaksanakan. Dan yang sudah diputuskan melalui RPJMD di Provinsi Jawa Timur itu tidak berdiri hari ini, Mbak Kety, tapi merupakan kelanjutan dari tahun-tahun kemarin itu untuk diteruskan saat ini. Karena ada juga yang kemarin diprogramkan, direncanakan, itu belum bisa terrealisasi karena banyak variasi yang menentukan, Mbak. Ya, salah satunya yang sering terjadi kekurangan atau ketidakmampuan anggaran dalam pelaksanaan itu. RPJMD ini ya Pak ya. Kalau kita lihat ini kan salah satu pilarnya nih Pak. Ini pembangunan lingkungan dan juga SDM berkelanjutan. Nah, mungkin masyarakat Jawa Timur ini juga bertanya-tanya kenapa kok SDM terus kemudian pembangunan lingkungan. Nah, mungkin jenengan bisa menjelaskan sedikit begitu. Mbak Kety, kalau kita ingin menuju ke Indonesia Emas di 2045, salah satu yang harus disiapkan oleh pemerintah mulai saat ini harus mempersiapkan sumber daya manusianya. Sumber daya manusia SDM. Kalau kita nanti masuk di era yang sudah kompetitif, di satu sisi kita masih belum mampu mengikuti dinamika yang ada, tentunya yang diharapkan menjadi Indonesia Emas ini sulit untuk bisa diraih oleh pemerintah secara umum. Salah satunya pemerintah Jawa Timur. Itu terkait dengan SDM. Karena SDM ini, Mbak Kety, menentukan segalanya. Kalau daerah ini ingin
bisa mencapai tujuannya, ya tentunya harus di pelaksananya harus orang-orang yang punya kompetensi itu. Iya. Apalagi tadi sempat panjenengan sampaikan juga di samping SDM ada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan. Mbak Kety, hari ini problem lingkungan itu sudah di depan mata seriusnya. Kalau kita mencoba untuk mendengarkan dari beberapa ulasan jurnal atau media lokal bahwa yang namanya perubahan iklim itu nyata loh, Mbak. Iya. Kenapa saya katakan nyata? Ya contohnya hari ini kalau kita kan punya 2 musim, Mbak. Iya. Musim kemarau dan musim penghujan. Penghujan. Pada saat musim kemarau, kadangkala itu sudah sulit bisa diprediksi periodenya. Lain dengan 15-20 tahun yang lalu kan, Mbak Kety. Iya. Begitu musim kemarau sudah bisa diprediksi bulan ini sampai bulan ini. Begitu musim hujan hari ini sama, Mbak. Waktunya ini musim hujan masih kemarau. Iya. Waktunya kemarau ternyata sudah hujan. Sudah hujan. Terus beberapa waktu yang lalu sempat kita merasakan, Mbak, panas alam ini, panas bumi ini sudah tidak wajar. Surabaya, Mbak, kurang lebih waktu itu 42 derajat loh, Mbak. Malang hampir 40 derajat, Mbak. Okay. Nah, kalau pembangunan lingkungan ini tidak berkelanjutan, Iya. berpikirnya hanya untuk kepentingan sesaat hari ini, yakin saya, Mbak, ada generasi yang dikorbankan dari kebijakan pemerintah ini. Okay. Pasti anak cucu kita nanti akan mengalami kesulitan. Akan mengalami kesulitan, Mbak Kety. Karena apa? Memang yang namanya pembangunan lingkungan ini memang merupakan investasi jangka panjang, Mbak. Nggak bisa pembangunan lingkungan itu yang mimpin adalah pertumbuhan ekonomi. Kalau pemerintah hanya orientasinya pertumbuhan ekonomi yang tujuannya untuk pembangunan, tapi lingkungannya rusak, saya yakin, Mbak, biayanya sangat luar biasa besarnya. Okay. Kalau hari ini mungkin contoh saja lah, Mbak, di luar Jawa ini. Ya untung kita ini masih urip di Jawa, yang memang alamnya masih terawat dengan baik. Yang di luar Jawa, kejadian itu kenapa harus terjadi, Mbak? Yaitu salah satu kelemahan kita sudah tidak lagi menghormati dan menjaga alam. Begitu alam ini, Mbak, ibaratnya menyampaikan keluhannya sedikit, hampir ribuan orang jadi korban. Baik korban yang ditemukan, yang hilang, maupun yang luka-luka. Maka dari itu, tidak ada lagi pilihannya, Mbak Kety. Pembangunan lingkungan harus berkelanjutan, karena ini merupakan pembangunan yang kita peruntukkan untuk anak cucu kita. Kalau hari ini saja yang diberikan untuk diri kita, bagaimana dengan anak kita? Betul. Ya, terus artinya memang ini harus berkesinambungan dan juga harus balance ya, Pak. Seimbang ya, Pak ya. Antara pembangunan, kemudian juga lingkungan ini harus terjaga dengan baik begitu. Kalau kita lihat sendiri saat ini kalau tadi berbicara masalah cuaca, nah bagaimana dengan mengatasi cuaca, kan kalau di Malang Raya katanya hujan nih, Pak? Mbak, hujannya sudah ekstrem, Mbak. Hujannya udah ekstrem? Ekstrem betul, Mbak. Jadi kemarin, Mbak Kety, ini saya cerita, bukan yang saya ceritakan di daerah lain. Saya ini cerita yang saya alami sendiri. Ya kebetulan saya ini punya warung kopi ya, Mbak, tengah sawah. Kemarin itu, Mbak, nggak tahu apakah ini puting beliung, tapi yang jelas hujannya luar biasa lebat. Kurang lebih waktunya, Mbak, 28 menit. Mbak, genteng yang ada di warung saya tengah sawah itu terangkat semuanya ke atas. Itu yang
saya mengalami sendiri ya Mbak Kety. Iya. Belum yang dialami di Desa Bedali. Kebetulan desa saya itu Mbak Kalirejo, Lawang. Bedali ini tetangganya Kalirejo, sebelah selatannya Kalirejo. Mbak, di sana ada 3 rumah itu yang plafonnya itu sampai terangkat ke atas. Nah, hujan yang ekstrem ini Mbak Kety, ya ini memang tidak bisa kita harus menjadikan peringatan alam ini secara serius. Maka dari itu, agar supaya pada saat musim kemarau suhu buminya tidak terlalu panas, pada saat musim hujan di mana-mana tidak terjadi banjir, longsor dan angin yang seperti itu, ya kita sudah saatnya kembali bersahabat, beramah-tamah dengan alam. Yang terjadi kemarin itu Mbak, yang di Malang itu ada banjir. Dan banjir itu ya kalau saya saat itu mengamati sudah bukan air lagi tapi lumpur. Berarti kan ada sungai kita yang ada di hulu Mbak, ya di hulu. Ini yang sudah tidak mampu menahan saat terjadinya musim hujan. Ya. Berarti di sana Mbak ada alih fungsi yang seharusnya memang ini banyak tanaman yang kuat-kuat, kayu, mungkin berubah menjadi sayuran. Ini salah satu penyebab, Pak. Ini salah satu penyebab. Yang kedua, Mbak Kety, yang suhu kemarin sampai 40, 41 derajat, itu tidak ada lagi pilihannya kecuali kita harus sadar bahwa penanaman pohon itu sudah menjadi prioritas yang utama. Karena apa? Panas yang ditimbulkan oleh ozon kemarin itu hanya bisa diredam kalau kita banyak tanaman. Karena bagaimanapun juga Mbak, yang namanya daun itu bisa meredam panas. Maka dari itu saya terima kasih panjenengan memberikan kesempatan saya bersama panjenengan ini berbicara terkait dengan pembangunan lingkungan secara berkelanjutan. Ya, saya berharap melalui duduk-duduk saya dengan panjenengan hari ini, obrolan kita ya Pak ya. Obrolan kita, ya moga-moga eksekutif, teman-teman legislatif menjadikan lingkungan ini menjadi prioritas yang harus diperhatikan keperluannya. Fokus utama ya Pak ya. Fokus utama karena memang banyak bencana yang terjadi ya Pak ya. Kalau kita lihat ya musim hujan seperti ini, takutnya nanti longsor, kemudian banjir, lumpur begitu. Pak Siadi, kalau kita lihat sendiri tadi sempat dijelaskan tentang lingkungan. Nah, kemudian bagaimana dengan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, juga pemerataan pelayanan publik? Apakah ini juga diprioritaskan agar pembangunan Jawa Timur ini benar-benar inklusif dan berkesinambungan? Kalau tadi kan sudah lingkungan memang harus tetap dijaga gitu. Jangan sampai ada pembangunan lagi gitu, alih fungsi yang lainnya. Nah, bagaimana dengan faktor lainnya Pak? Atau yang kita lihat bidang-bidang lainnya, pendidikan, kesehatan, juga pemerataan pelayanan sendiri? Mbak Kety, berbicara kesehatan, berbicara pendidikan, pelayanan publik, ini merupakan program yang bersifat wajib di APBD. Jadi di APBD kita itu, Mbak, yang namanya pendidikan itu kan bukan program yang sifatnya pilihan. Itu bisa diprioritaskan, bisa enggak, tapi ini wajib. Karena sifatnya pendidikan maupun kesehatan ini wajib, sampai ada perintah dari pusat untuk pendidikan itu harus 20% dari APBD. Sama kalau nggak salah, kesehatan sama. Karena ini merupakan program yang bersifat wajib, ya tentunya tidak ada pilihan bagi penyelenggara pemerintahan yang ada di daerah ini untuk dapatnya menjadikan prioritas utama untuk itu. Maka dari itu, di beberapa wilayah
yang belum sampai menuju kepada kewajiban yang 20% untuk pendidikan, mungkin kalau nggak salah kesehatan juga hampir sama. Itu pasti pada saat pengajuan APBD-nya ke satu tingkat di atasnya pasti akan direvisi. Karena ini sudah perintah undang-undang, Pak. Perintah undang-undang. Nah, kita nggak bisa membayangkan, Pak, kalau pendidikan itu menjadi program pilihan. Pasti nggak semua daerah kan menganggap bahwa pendidikan itu juga investasi untuk generasi muda kan. Nah, kalau ini menjadi pilihan bisa saja kalau tidak konsen terhadap pendidikan, otomatis ya sekedar adanya saja dalam mendukung penganggaran itu. Yang berikutnya pelayanan publik. Mbak, hari ini yang namanya pelayanan publik itu sudah menjadi tuntutan. Bahkan di beberapa daerah itu, kalau nggak salah sudah lahir perda pelayanan publik. Ya bagaimanapun juga, Mbak, yang namanya pemerintah. Kalau di Jawa Timur saya ngomongnya, pemerintah itu kan terdiri dari eksekutif, legislatif ya. Kalau kita tidak mampu memberikan pelayanan terhadap masyarakat Jawa Timur, otomatis keberadaan kita ini bisa dipertanyakan. Kita bisa ada di sini, pemerintah provinsi bisa ada, itu karena amanahnya masyarakat ya. Kita ini dipilih melalui periode 5 tahunan, sama Bugub juga 5 tahunan. Makanya kalau kita sadar, Mbak, bahwa memang kewajiban kita ini melayani masyarakat, ya sudah. Tidak boleh ada tawar-menawar, bahwa pelayanan publik itu penting adanya. Artinya memang harus wajib ya, Pak ya. Pendidikan, kemudian memang wajib, terus kemudian kesehatan juga harus wajib. Kemudian juga layanan publik ini memang ya. Kalau kita berbicara masalah layanan publik, sebenarnya yang masyarakat ini kan juga terkadang itu agak kesulitan untuk mengakses, Pak. Nah, bagaimana Anda melihatnya ini, Pak? Di beberapa tempat, Mbak, memang kejadian yang panjenengan ceritakan itu masih ada. Sebenarnya daerah itu sudah memiliki perda pelayanan publik, tapi kenapa masyarakatnya masih belum bisa terlayani sebagaimana amanah perda itu? Ya karena, Mbak, tidak semua peraturan daerah itu bisa dipahami, diketahui, diakses oleh warga masyarakat yang ada di situ. Sehingga bagi masyarakat yang sudah tahu adanya perda itu, pasti ada bekal untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginannya. Tapi bagi mereka yang belum memahami itu, ya tidak mudah, Mbak. Kadang-kala ya banyak kendala-kendala sehingga ada perasaan kesel karena memang merasa keperluannya, kepentingannya ini ternyata tidak mudah untuk didapatkan. Contohnya, kalau di Kabupaten Malang itu pinggirannya kan masih pedesaan, Mbak. Di wilayah selatan, wilayah timur itu masih desa. Pada saat ada orang yang mungkin yang ngurus KTP, mungkin berobat ke rumah sakit, mungkin ngurus pendidikan putra-putrinya ke kota, karena memang tempat pelayanan. Dari perjalanan ini saja, waktunya nggak bisa 1 jam 2 jam. Ada, Mbak, desa wilayah Kabupaten Malang pinggiran itu, kalau ingin ke pusat pelayan pemerintahan di Kepanjen bisa 2 jam 3 jam loh. Kalau itu tidak bisa didapatkan pelayanan pada saat hari itu, apa yang menjadi kerugian mereka? Pasti rugi materi. Dari rumahnya itu ngojek, Mbak, nge-grab. Setelah itu sudah meluangkan waktunya ingin mendapatkan pelayanan itu, belum bisa didapatkan, ya rugi materi, rugi waktu, rugi tenaga. Maka dari itu
Ya, saya berharap bagi daerah yang sudah memiliki perda pelayanan publik, sosialisasi, edukasi itu memang sangat diperlukan. Agar supaya Mbak, semua warga yang memang ada di wilayah itu bisa memanfaatkan pelayanan ini dengan baik. Baik, oke. Kalau kita lihat sendiri Pak, ini kan banyak isu ketimpangan ya antara wilayah kota yang tadi juga Bapak sempat menjelaskan di Malang itu masih ada banyak pedesaan. Nah, versus pedesaan, ini wilayah pesisir juga versus pegunungan. Nah, yang sering muncul ini adalah program apa sih yang paling mendesak untuk memperkecil kesenjangan sekaligus juga menjamin pembangunan yang merata dan berkelanjutan di kabupaten seluruh kota di Jawa Timur. Jadi supaya nggak ada apa ya istilahnya kayak iri-irian ya Pak. Aduh, ini kalau di kota enak ya orang kota gitu. Wah, enaknya jadi orang gunung gitu. Jadi orang pantai nggak enak kepanasan. Nah, seperti itu. Gimana Anda melihatnya nih Pak? Apa yang harus solusi apa yang ditawarkan oleh Komisi D sebenarnya? Jawa Timur ini kan Mbak, terdiri dari 38 kabupaten kota. Okay. Dari masing-masing kabupaten kota itu saya meyakini punya potensi yang bisa menciptakan pembangkitan ekonomi di lingkungan itu. Okay. Saya ngomong Malang kabupaten aja ya Mbak, Okay. karena saya dari Malang Raya. Nih. Yeah. Wilayah Malang Raya, bagian selatan, Mbak, kalau berbicara ketimpangan dengan wilayah Jawa Timur bagian utara, ya memang secara kasat mata ini Mbak bisa dilihat. Okay. Karena ya mungkin dari sisi pendapatan, dari sisi ekonominya mungkin jauh. Kalau kita ingin ada pemerataan wilayah yang ada di Jawa Timur ini, ya tidak ada lain kecuali bagi daerah-daerah yang punya potensi untuk dikembangkan menjadi kebangkitan ekonomi, ya itu harus jadi prioritas. Salah satu contoh wilayah selatan Malang ini Mbak, begitu di sana ada jalur lingkar selatan JLS dari Blitar menuju ke Lumajang. Mbak, hari ini panjenengan bisa lihat. Karena memang dari Blitar menuju Lumajang itu Pak, kan berjejer ada 40 pantai. Yeah. Ada 40 pantai. Begitu JLS ini Mbak selesai, di sana itu bukan saja hari libur, terus tanggal merah. Hampir tiap hari ini Mbak, kemacetannya mulai ada. Kenapa Mbak? Pantainya nggak kalah loh Mbak Bali dengan wilayah selatan ini. Nah, kenapa sampai hari ini itu masih belum bisa maksimal untuk dikelola? Ya lagi-lagi semua ini Mbak masih keterbatasan anggaran yang ada. Tapi kalau kita berbicara potensi yang bisa membangkitkan ekonomi, harusnya APBD itu diarahkan ke sana. Karena kalau ini nanti benar-benar di backup, mulai sarana jalan, keperluan-keperluan wisatawan yang hadir, saya yakin Mbak ini akan kembali lagi pendapatan ini ke pemerintah setempat dan ujung-ujungnya ke pemerintah Jawa Timur. Okay. Kalau pemerintah Mbak Kety pasti diuntungkan dari itu. Begitu sekarang Mbak sudah dibuka itu warung yang terbuat dari bambu itu berjejer sudah Mbak di kanan kiri JLS itu. Terus orang jualan Mbak di mana-mana ada. Kalau ini terus-terusan dikelola dengan baik, saya yakin Mbak, pusat kemiskinan itu ada di daerah pinggiran. Akan ada solusi untuk ngangkat dari yang miskin ekstrem menjadi sejahtera. Maka dari itu, ya kadangkala kita ini masih terjebak dengan sistem penganggaran sama rata sama rasa. Harusnya kita paham ada keterbatasan kemampuan. Ya tolong prioritas itu yang harusnya menjadi pilihan. Itu loh Mbak. Ini saya ngomong di Kabupaten Malang, bukan di wilayah timur lagi Mbak. Jenengan tahu seperti Banyuwangi.
itu sudah internasional tempatnya. Udah dikenal Turis datang sudah bukan orang wisatawan lokal, Mbak. wisatawan Sudah asing. wisatawan asing. Iya. Nah, kalau udah seperti itu, apa nggak ada dampaknya ke pemerintah provinsi? Provinsi. Pasti ada kan. Wong semua itu akan apa ya, Mbak, berdampak kepada keseluruhan dari wilayah ini. Oke, menjadi akhirnya turut serta sumbangsi PAD ya Pak ya ke Jatim ya Pak? Iya pastinya gitu. Pasti, oke. Pak, kalau kita lihat sendiri tingkat lokal, regional ini mungkin ada contoh program pembangunan yang berkelanjutan nyata atau sedang direncanakan Pak? Mungkin bisa menjadi model bagi provinsi secara luas gitu. Kalau berbicara Mbak, pembangunan, ya yang jelas Provinsi Jawa Timur itu sudah mencoba untuk memeta-metakan agar supaya ini fokus saja. Yang sebelah barat ada istilah selingkar wilis kan? Iya. Nah, Mbak, ini kan model pendekatan kebijakan yang fokus menurut saya. Karena kalau selingkar wilis itu nantinya tuntas, Mbak, itu efek dominonya. Itu bukan saja satu kabupaten, tapi gabungan kabupaten ini akan terimbas perkembangan itu. Nah, yang jelas selingkar wilis itu salah satu unggulan Hugub dalam rangka bagaimana wilayah itu mampu berkembang dengan baik. Di Kabupaten Malang itu, di wilayah selatan Mbak saya ngomongnya, ada namanya KIK. Ekonomi khusus itu Mbak, Iya. Singasari kan? Siapa bayangkan Mbak, di KIK itu ternyata hari ini sudah menjadi tempat pendidikan yang di dalamnya itu yang terlibat itu Mbak adalah orang-orang yang dari Inggris itu. King College London itu Mbak. Ya, itu kan perguruan dari Inggris. Itu sudah membuka perkuliahannya di Singosari. Jadi akhirnya Mbak di wilayah setempat itu perkembangannya luar biasa loh hari ini. Luar biasa. Ya kebetulan ada Abdurrahman Saleh sehingga kadang-kadang pengajar-pengajar yang dari luar negeri itu sepertinya ya lebih gitu loh Mbak, lebih terkoneksi dengan tempat universitasnya itu. Universitas. Artinya sebenarnya pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa ya Pak ya mencontoh tadi ya program nyata gitu seperti di Singosari itu ya Pak ya. Artinya nggak hanya di Singosari aja, itu harusnya 38 kabupaten kota juga memiliki program seperti ini begitu. Bagaimana? Mbak, kawasan ekonomi khusus itu ada sinergi, ada kolaborasi antara kementerian dengan pemerintah provinsi. Kalau nggak salah di Jawa Timur ini Mbak ada 2. Kalau nggak salah di daerah Gresik kalau nggak salah, terus sama di Malang. Jadi pemerintah pusat punya andil, pemerintah provinsi juga mensupport itu. Kalau ini nanti Mbak tuntas, kawasan ekonomi khusus, saya sih meyakini akan terjadi pembangkitan yang luar biasa terkait dengan pertumbuhan yang diharapkan itu. Ini kan Mbak masih dalam proses ya perjalanan di KIK Singosari itu. Tapi dampak hari ini sudah bisa dilihat secara kasat mata perkembangannya yang ada di sana. Sekarang udah luar biasa ramai Mbak. Oke Pak, kalau kita lihat sendiri bagaimana ya nanti DPRD ini menyatukan dan menyiarkan pelaksanaan RPJMD dan program-program berkelanjutan. Siapa nanti yang akan bertanggung jawab dan atas transparan datanya, terus kemudian pelaporan kemajuan dan juga partisipasi publiknya Pak. Kalau Anda lihat bagaimana? Nanti siapa yang bertanggung jawab? Mbak, RPJMD itu sekali lagi merupakan dokumen yang bersifat publik. Ya. Jadi kalau itu merupakan dokumen yang memang bisa diakses seluruh masyarakat
ya menjadi kewajiban provinsi untuk selalu menyampaikan apa yang terekam di RPJMD itu, apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana. Jadi RPJMD itu Mbak bukan dokumen yang sifatnya rahasia, sama dengan APBD. APBD artinya masyarakat semuanya bisa Mbak, mengakses bisa informasi mengakses. tersebut begitu ya Pak ya. Oke, Pak Siadi, sarannya kepada masyarakat kemudian juga pemerintah provinsi, harapannya Pak nih upaya pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur ini supaya nantinya masyarakat dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur, begitu juga dengan legislator artinya DPRD Provinsi Jawa Timur ini bisa bekerja sama dengan baik dan menghasilkan yang baik untuk pembangunan di Jawa Timur yang lebih baik begitu Pak. Bagaimana menurut Anda harapan dan sarannya Pak? Iya, kalau saya Mbak sebagai wakil rakyat, ya saya selalu berharap kepada masyarakat untuk selalu proaktif, ikut berkontribusi dalam merancang pembangunan melalui musrenbang di tingkat desa. Karena memang Mbak, sistem hari ini model penataan pembangunan itu Mbak, itu dari bawah ke atas, bukan top down, dari atas ke bawah. Tentunya partisipasi masyarakat ini Mbak real, nyata. Jadi apa-apa yang dibutuhkan di wilayahnya tersampaikan melalui musrenbang tingkat desa, dilanjut musrenbang di tingkat kecamatan, sampai musrenbang di tingkat kabupaten, musrenbang di tingkat provinsi. Tentunya Bupati sama Bu Gubernur akan mencermati usulan-usulan itu. Ya memang yang namanya berbicara usulan ini Mbak, kadangkala ada semangat yang tidak bisa menyesuaikan dengan kemampuan itu. Sehingga kadangkala di tingkat kabupaten itu yang dari desa, kecamatan, usulannya sampai 4.000 usulan. Secara keseluruhan bisa dilaksanakan hanya 2.000. Ini semua ya karena keterbatasan anggaran. Saya pikir kalau semuanya ini bersinergi, insya Allah Mbak, apa yang menjadi tujuan semua akan terwujud. Akan terwujud. Oke, baik Pak Siadi, sebelum kita closing, kita akan kuis bentar aja. Nah, Pak Siadi ini lahir di Mojokerto, tapi besar di Malang ya Pak ya? Iya. Nah, kalau disuruh milih Pak, cepat ya kita ya. Malang atau Mojokerto? Malang Mbak. Malang. Petani atau legislator? Legislator Mbak. Oke, baik. Pak, bisa dijelaskan alasannya apa? Kalau legislator saya bisa melayani banyak orang Mbak. Kalau petani nanti hasilnya hanya untuk diri saya sendiri. Tapi kalau saya milih Malang karena saya sudah merasakan Mbak Mojokerto panas. Mojokerto panas ya? Iya. Jadi makanya saya pilih yang dingin aja Mbak. Adem artinya adem semuanya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Siadi sudah hadir di Sang Legislator. Semoga saran dan juga harapannya ini bisa teraplikasi dengan baik, terrealisasi dengan baik, dan bisa diterima oleh masyarakat Jawa Timur dan juga bisa direalisasikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita parian terlebih dahulu Pak. Untuk semua kena Pasar Turi, cukup sekian dan terima kasih Pak Siadi dan Sang Legislator pamit undur diri. Terima kasih Pak Saidi. Pak, Pak kita